Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di channel Inan Ari Sungkai, indahnya berbagi. Ya, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang P3K. Ya, P3K khususnya guru ya. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang rencana pendaftaran, tahapan seleksi, dan alur pendaftaran serta penempatan P3K Guru 2021. Namun sebelum kita ke pembahasannya lebih lanjut, untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kalau suka dengan videonya jangan lupa di like dan di share. Oke, kalau sudah langsung saja kita ke pembahasannya. Rencana pendaftaran P3K 2021 ya. Nah, berdasarkan rencana pelaksanaan pendaftaran P3K 2021, beberapa hari kemarin sudah ada kabar bahwa pelaksanaan pendaftaran P3K 2021 itu akan dilaksanakan pada bulan Januari ya. Jadi yang pertama di bulan Januari itu adalah proses pendaftaran untuk seleksi P3K 2021 ya. Jadi mulai bulan ini ya, bulan Januari ya, kita sudah bisa mendaftar. Namun tanggal pastinya memang belum ada ya, tapi sudah dipastikan bulan Januari. Kemudian yang kedua di bulan Februari ya, di bulan Februari itu ada materi pembelajaran ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga pernah menyampaikan bahwa dalam rekrutmen pendaftaran atau rekrutmen P3K 2021 ini akan ada materi pembelajaran yang diberikan ya. Nah, ini akan diberikan pada bulan Februari. Kemudian di bulan Mei atau yang ketiga di bulan Mei itu pelaksanaan ujian seleksi. Nah, ini untuk formasi guru TK, SD, SMP, dan SLB ya. Jadi mungkin teman-teman yang daftar atau mengikuti seleksi P3K formasi guru TK, SD, SMP, dan SLB itu ujian seleksinya direncanakan di bulan Mei. Kemudian di bulan Juninya ini giliran yang formasi guru SMA atau SMK ya. Jadi di bulan Juni ini ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Kemudian di bulan September ya, ini ujian seleksi kesempatan kedua. Maksudnya apa? Bahwa bagi teman-teman yang mungkin ya tidak lulus di tahapan pertama di bulan Mei atau di bulan Juni, bisa mengikuti ujian seleksi yang kedua ya di bulan September. Dan apabila di bulan September ujian kedua juga belum lulus, maka masih ada kesempatan satu kali lagi, yaitu di bulan Desember, yaitu ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Nah, ini rencana pelaksanaan pendaftaran ya P3K 2021 dimulai dari tahapan pendaftaran di bulan Januari sampai dengan ujian seleksi kesempatan yang ketiga di bulan Desember tahun 2021 ya. Tolong dipahami, sama-sama kita pahami dan kita ingat ya. Namun tentunya harapan kita ya, kita cukup sekali mengikuti seleksi dan bisa lulus ya, baik itu di bulan Mei untuk yang TK ya, formasi TK, SD, SMP atau SLB, maupun yang di bulan Juni untuk formasi yang guru SMA dan SMK. Selanjutnya tentang pendaftar P3K guru ya. Pendaftar P3K guru itu ada siapa saja? Ya, yang pertama itu adalah guru honorer K2 ya, database BKN. Kemudian yang kedua adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik
per 30 Juni 2020 sekolah negeri dan swasta. Ingat, per 30 Juni 2020. Jadi setelah 30 Juni 2020 belum bisa untuk mengikuti P3K 2021. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar, ya juga bisa mengikuti atau mendaftar seleksi P3K Guru 2021 dengan syarat memiliki serdik atau sertifikat pendidik meskipun tidak mengajar, ya. Kemudian selanjutnya tentang pendaftaran, ya. Pendaftaran P3K dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN BKN yang dibuka pada Januari tahun 2021. Kemudian setiap peserta mendaftar di awal tahun, ya di awal tahun 2021, dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali, ya. Jika tidak lolos yang pertama, bisa ikut yang kedua. Jika masih tidak lolos yang kedua, maka masih ada kesempatan yang ketiga. Jadi 3 kali kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini, ya. Selanjutnya tahapan seleksi, ya. Tahapan seleksi di sini ada yang pertama seleksi administrasi, ya. Seleksi administrasi itu adalah seleksi berkas, ya. Ketika kita melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Ya, ini adalah tes, ya. Tes biasanya mengerjakan soal dan kemungkinan akan menggunakan sistem CAT atau dibantu oleh komputer, ya. Setelah seleksi kompetensi, selanjutnya adalah wawancara, ya, wawancara. Nah, wawancara di sini bentuknya tertulis, ya. Jadi kita juga menjawab pertanyaan, ya, menggunakan sistem CAT atau komputer juga. Nah, itu tahapan seleksi, ya. Selanjutnya mengenai alur pendaftaran, ya. Alur pendaftaran itu pendaftaran di SSCASN P3K, ya. Yang pertama itu pembuatan akun. Jadi kita buat akun dulu sama dengan proses-proses pendaftaran di tahun-tahun sebelumnya, ya. Kita membuat akun dulu, login ke portal SSCASN, kemudian masuk dan membuat akun. Setelah kita punya akun, maka kita mendaftar atau pendaftaran, ya. Proses pendaftaran dengan memilih formasi, kemudian mengupload berkas, melengkapi data dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pencetakan kartu ujian. Setelah semua berkas di upload atau diunggah, ya, maka kita akan mencetak kartu ujian. Kemudian berkaitan dengan pendaftaran, ya, terutama untuk yang honorer, ya. Pendaftaran itu terintegrasi dengan yang pertama yaitu Dapodik atau data pokok pendidik, ya. Kemudian yang kedua data kependudukan atau Dukcapil, ya. Jadi sinkronisasi antara dua sumber data ini, ya, yaitu Dapodik dan Dukcapil. Kemudian yang berikutnya ini mungkin yang sering dipertanyakan, ya, oleh kita tentang lokasi sekolah penempatan P3K 2021. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sudah mengikuti seleksi dan memenuhi kriteria dan lulus, ya, maka kita akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang menjadi pilihan kita atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, ya. Untuk guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, A. Jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan, ya, tempat yang bersangkutan mengajar maksudnya, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di sebuah sekolah, ya, dan di sekolah Bapak Ibu itu formasi yang linier dengan ijazah Bapak Ibu itu ada, maka Bapak Ibu itu otomatis didaftarkan di sekolah tersebut, ya. Di sekolah Bapak Ibu maksudnya, ya. Kemudian di setiap sekolah,
diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut ya, dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Jadi umpamanya Bapak Ibu mendaftar di formasi di sekolah Bapak Ibu sendiri, namun ada juga guru honorer swasta yang mendaftar di tempat Ibu juga, formasi Ibu juga, atau mungkin lulusan PPG yang mendaftar di formasi di sekolah Ibu juga, maka yang diprioritaskan adalah Ibu karena memang Ibu sebagai ya guru yang memang sudah mengajar di sekolah tersebut ya. Kemudian jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau peserta yang lulus PG di sebuah sekolah itu melebihi formasi, umpamanya formasinya hanya 2 namun yang lulus PG itu ada 4 ya. Peserta-peserta tersebut kemudian akan di ranking lah istilahnya ya, berdasarkan nilai tertinggi yang akan ditempatkan terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian B, jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk ya. Jika Bapak Ibu teman-teman semua mengajar tidak hanya di 1 sekolah, maka otomatis Bapak Ibu akan terdaftar di sekolah induknya ya. Kemudian yang C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan ya, yang bersangkutan mengajar maksudnya, dapat mendaftar di sekolah lain. Jadi Bapak Ibu, jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi yang dibuka sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi P3K, Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah yang lain yang membuka formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Ya, jadi ini bagi guru teman-teman guru swasta dan lulusan PPG yang tidak mengajar di sekolah negeri, itu juga bisa memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi ya. Dipersilahkan atau diperbolehkan. Nah, itulah yang berkaitan dengan lokasi sekolah penempatan P3K 2021 tentunya setelah lulus seleksi. Baiklah, itu saja mungkin untuk video kita pada kesempatan ini, materi kita pada video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, dinyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.